Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada Akra, kedua Pegas, ketiga Inco, keempat Medco, kelima MDKA, keenam PTRO. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Akra. Akra pada hari Selasa kemarin ditutup turun 2% ke level harga 3.240. Kalau dilihat dari poren, Akra masih di net sell asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat di sini biasa aja ya. Di ini ada Beki aja, Korea Invest Sekuritas net sell di 27.000 ya. Lumayan besar nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra menurut saya ya masih koreksi wajar, masih dalam batas wajar karena Akra kemungkinan besar tidak akan breakdown dari 3100-nya ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, saya lupa nama polanya apa ini. Nih ya, dia mengecil dan nih. Jadi ya ini menurut saya aman, dia memang lagi sideways sebelum dia naik lebih tinggi. Ya kalau bisa dibilang lagi istirahat lah. Karena saham nggak mungkin naik signifikan ya, naik seperti itu ya, jarang. Ada nggak saham yang ada, cuma nggak semua saham bisa seperti itu. Ada yang harus koreksi dulu, istirahat dulu, baru dia lanjut naik ya. Jadi seperti itu juga pola Akra ini terlihat, dia memang seperti itu. Dia setelah naik dia istirahat, koreksi, bahkan bisa turun tapi naik lagi. Arah terdekat Akra ya, potensi Akra masih akan atau harus menguji resistennya di 3.740 sampai 3.750 ini ya. Kalaupun memang tidak mampu breakout ya, dia ke bawah lagi, jadi Bapak Ibu bisa buy lagi di bawah ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya masih bisa ya. Bapak Ibu cut lossnya aja di 3000, itu sekitar 7%. Target profit 3500, pasang trailing stop kalau dia mampu lewat. Arah selanjutnya ke 3740 sampai 3750 ya, sekitar 14% ya. Masih potensi bagus juga. Arah masih, trennya masih ke atas, belum ada saatnya bearish ya. Jadi bahkan Akra ini di 3 sampai 6 bulan ke depan bisa menyentuh 4240 ini ya. Harus bisa karena Akra sudah breakout dari resistennya di 3100 ya. Ya arah Akra ini kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya harus menyentuh 4240 untuk Akra. Jadi ini ya koreksi-koreksi wajar ya, karena koleksinya juga tidak disertai volume. Dan saat dia menyentuh 3100 ada perlawanan buyer untuk membawa dia ke atas. Jadi seperti itu untuk Akra. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Pegas. Pegas pada hari Selasa kemarin ditutup turun tipis 1,78% ke level harga 1650. Pegas masih terus dijual asing. Kalau dilihat broker semarinya terlihat KZ jualan sangat besar ya di 311.000. RX juga jualan, AK juga, AK ada jual ada beli ya. Yang pasti KZ sama RX ini jualan sangat besar ya. Bisa dikatakan KZ RX distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra masih koreksi wajar ya. Apakah dia membuat swing low-nya di 1600? Bisa juga seperti itu, atau dia membuat swing low-nya di daerah 1500 sampai 1550 ini bisa juga seperti itu. Karena kalau dilihat dari teknikalnya ya dia akan membuat swing low-nya di daerah sini ya. Mungkin besok dia lanjut koreksi, mungkin karena volume Pegas ini lumayan besar nih, 3 hari penurunan dia disertai volume. Apakah pada profit taking yang besar-besaran, atau mulai ada indikasi Pegas akan koreksi lebih dalam lagi ya. Lebih dalamnya tapi nggak lebih dari 1420, mungkin ke 1500 sampai 1550. Itu kan lumayan di 9% ya. Nah di 67% kan lumayan. Jadi kemungkinan Pegas akan membuat swing low dulu ya, karena Pegas sudah membuat high baru. Kalau bisa ditarik garis ini satunya, nah ya, jadi seperti itu untuk Pegas. Trennya masih ke atas karena Pegas belum mematahkan uptrend lainnya ya. Kemungkinan di daerah sini dia akan membentuk swing low nya ya.
karena swing high-nya sudah terbentuk, jadi sini sandarannya pas di EMA 20-nya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy ya buy aja nih. Cut loss saja di 1550. Ya, cut loss-nya di 1550, target profit masih sama 2000 ya. Targetnya 2000, 2-3 bulan ke depan mungkin bisa ya, sekitar 16%. Jadi seperti itu untuk Pegas. Pegas masih berpotensi ya, target Pegas ke 1950 sampai 2000. Nah, jadi seperti itu untuk skenario yang mau beli Pegas di harga penutupan hari Selasa kemarinnya. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya di 1550. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 terbentuk, dan volume lumayan besar nih ya penurunannya. Semoga ada pantulan lagi, kalaupun dia besok koreksi di 3 hari ke depan ya akan mantul dari 1600 ini ya. Ya, kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco. Inco pada hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi juga 0,49%, kelapa harga 5075. Kalau dilihat dari foreign, Inco di hari Selasa di net buy asing ya. Sebelumnya di hari Senin asing net sell sangat besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat AK nampung di 26.000 karena AK juga jual di 30.000. Terus yang lainnya CS nampung juga di 16.000, JP nampung di 9.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco ya wajar masih istirahat ya. Dia akan membentuk swing low-nya karena sudah membentuk higher high baru, dan dia harus membentuk swing low-nya ya apakah di daerah 5075 atau di 4840 ini ya, pokoknya di daerah sini nggak lebih dari 4690 sampai 4700 ini ya. Dan Inco masih mengarah ke atas ya, target terdekat ke 6200, kalau mampu breakout arah selanjutnya ke 6840. Dan yang kalau Bapak Ibu mau buy di harga sekarang ya buy aja, cut loss-nya di 4600, bisa seperti itu ya. Nih, cut loss-nya di 4650 itu sekitar 8%, dan target profit di 5600 itu sekitar 10% ya. Jadi ya ini juga bisa dikatakan harga lumayan rawan ya, karena kalau Bapak Ibu cut loss di 4640 ini ada EMA 60 menjaga lagi di bawah, harusnya juga dia bisa mantul dari sini. Jadi ya sesuaikan aja ya Bapak Ibu mau cut loss di atas EMA 60 di 4580 sampai 4600, atau cut loss-nya di bawah sini sekitar 15%. Jadi cukup dalam juga ya, karena harga tanggung nih Inco walaupun ada EMA 20 yang menjaganya. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Masih ke atas, cuman ya wajar koreksi dulu lah, koreksi dalam juga nggak masalah. Harusnya koreksinya ya tidak lebih dari 4660 sampai 4680 ini. Karena Inco juga sudah rally panjang dari atas dan belum koreksi dalam nih ya, koreksinya tektokan di area sideways-nya aja. Jadi dia akan koreksi ya di area sideways-nya ini. Area sideways-nya ada di 4660 sampai 5600. Jadi seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Medco. Medco pada hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 3,2%, kelapa harga 605. Kalau dilihat dari foreign, Medco di hari Selasa di net buy asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat AK net buy di 65.000 karena dia juga jualan di 72.000, jadi net buy. MK biasa aja, JP net buy juga di 82.000, LG net buy juga di 62.000. Jadi ya lumayan besar nih bandar-bandar asing net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco aman ya, aman dan tidak akan turun dari 600 sampai 580 ya. Karena Medco ini bisa dikatakan juga akan membentuk pola cup and handle. Ini handle-nya ya wajar lah, handle-nya biasanya di area sideways-nya. Dan setelah dia mampu breakout dari 700 ini, arah selanjutnya Medco ke 800 target saya. Bisa nggak? Bisa. Di 3 bulan ke depan juga masih potensi ke situ, dan bahkan bisa ke 900 ya untuk Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa ya. Bapak Ibu buy aja di harga penutupan, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya itu di sekitaran 565 dengan kondisi kerugian di 6,63%, target profit
700 ya, sekitar 13%. Jadi seperti ini untuk Medco ya strateginya. Medco juga bisa terindikasi double bottom, ini bottom, ini bottom, dan ini neckline-nya. Jadi seperti itu ya. Masih potensi malah ke atas ya. Malah Medco ini di 2 bulan sampai 3 bulan ke depan 800 bisa ya. Dan kalau 800 itu di breakout ya 900, targetnya 900 karena range sideways Medco ini ada di 600 sampai 900. Jadi ini daerah ya masih daerah wajarnya dia koreksi, juga masih belum saatnya bearish karena target Medco ini minimal harus menyentuh 800 bahkan ke 900 dulu ya. Jadi seperti itu, yang mau buy aja, hot aja nih. Sahamnya juga nggak gorengan ya, Medco naik turunnya aman, pelan-pelan. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak bisa setiap hari perhatikan market, Medco masih cocok untuk diinvestasikan. Maksudnya investasi 2-3 bulan, 4 bulan ke depan lah. Ya maksimal 6 bulan masih potensi besar Medco ke atas dan memberikan profit yang cukup besar ya. Jadi nggak perlu memantau market tiap hari. Kalaupun sekali-sekali ya nggak masalah ya. Harusnya Medco tidak akan breakdown dari 600 sampai 580. Kalau dia breakdown keterlaluan karena Medco ini sudah di daerah bawah dari Maret ya, udah 9 bulan dia di daerah bawah, harusnya naik dulu minimal ke 800 sampai 900 bisa. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada MDKA. MDKA pada hari Selasa ditutup terkoreksi 2,3%, kelapa harga 2.540. Kalau dilihat dari foreign MDKA 2 hari di net sell asing ya di hari Selasa dan Rabu, tapi kalau dilihat secara bulanan asing masih net buy saham MDKA. Kalau dilihat brokers marinya ya, brokers marinya terlihat walaupun akan jualan tapi yang nampung lumayan nih. JP Morgan, CS juga nampung walaupun jual beli ya sama aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA masih koreksi wajar. Harusnya MDKA bisa mempertahankan supportnya di 2400 ini. Dan apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi MACD yang sangat tajam mengarah ke atas dan jarak garis biru dan merah sangat lebar, bar chart di atas 0 sangat tinggi, ya masih bisa. Kalau Bapak Ibu mau cut loss saja di 2310 sampai 2300 dengan kondisi kerugian di 8%, target profit terdekat 2850 sampai 2860. Kalau mampu breakout arah selanjutnya ke 3460, tapi kita pasang target pertengahannya aja dulu di 3200 ya. Karena NDK sudah di atas juga ya. Sudah breakout all time high-nya juga. Waktu itu all time high-nya ada di 2120 dan dia naik. Ya masih potensi ke atas untuk NDKA. Jadi seperti ini kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan pada hari Rabu kemarin. Masih sangat berpotensi ke atas untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada PTRO. PTRO kembali terkoreksi 3% setelah hari Selasa juga terkoreksi 5,47%, kelapa harga 1925. Tapi kalau dilihat dari foreign, PTRO masih di net buy asing. Dilihat brokers kemarinnya malah biasa aja ya, karena Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini kurang liquid ya. Kalau untuk trading ya kurang menarik. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan PTRO gagal breakout, dan PTRO saat turun disertai volume ya arah terdekat PTRO menguji supportnya di 1820. Kalau itu kemudian di breakdown lagi ya arah selanjutnya bisa ke 1600 sampai 1500 ya. Tapi kalau dilihat dari indikator moving average, PTRO ini masih uptrend ya, karena dia sudah membentuk ya, higher high barunya. Jadi ya arahnya ya ke daerah sini nih ke daerah 1700 sampai 1800 ini untuk dia menguji trend line uptrendnya ini. Jadi wait and see dulu lah untuk PTRO, wait and see dulu. Mending saham yang lain ya. Kalau saham batubara mending yang saham lain, karena seperti saya bilang tadi PTRO kurang liquid ya. Jadi sangat perlu hati-hati. Tapi kalau untuk disimpan 2-3 bulan atau 6 bulan ya cek juga fundamentalnya ya. Maka bagus. Tapi kalau Bapak Lokeng Hong aja beli ya pasti bisa dikatakan ya PTRO ini fundamentalnya bagus ya.
karena LKH aja beli. Tapi dia untuk disimpan dalam waktu jangka lama ya. Jadi nggak tahu kapan dia jualnya. Kalau untuk trading ya ini kurang liquid ya, kurang menarik lah ya. Jadi seperti itu aja untuk PTRO. Arahnya kemungkinan besar masih ke bawah, menguji supportnya di 1825. Di situ juga ada EMA 60. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Warrior Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang sudah dukung channel Warrior Trader di saweria.co/warriotrader, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.